Gede euy. Udah gak kaset. Oke. Keren banget asli. Oke. Saya dolarnya dan halo teman-teman, kembali lagi di channel Irfan Traveler. Kali ini kita akan herping malam, dimana ini adalah rekomendasi tempat dari Erik ya. Jadi ini nggak jauh dari pemukiman warga ataupun rumah ya, khususnya di rumah Erik. Jadi ini belakang rumah Erik ada kebun, pesannya itu kebun, dan di sana ada kebun tebu juga. Jadi kita akan menelusuri tempat ini, barangkali kita bisa menemukan beberapa hewan di sini, dan kita akan analisa ya, identifikasi dan belajar bareng-bareng lah di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian. Yuk ikuti terus perjalanan kita, guys. Ya teman-teman, konon katanya di sini banyaknya itu ular pucuk sama ular tanah ya, gibug. Jadi ya kita lihat ke atas juga sama ke bawah, karena ditakutkan kalau lihat ke atas terus ada yang di bawah gitu ya, ular gibug. Kalau di atas terus Nah teman-teman, saya menemukan satu hewan, yaitu ulat. Dan kalau tidak salah ya, ini ulatnya adalah ulat raksasa, yang biasa di pohon sirsak ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau tidak salah nama ilmiahnya itu Attacus atlas, ataupun biasa disebut ulat keket, atau dalam bahasa Jawa ulat jadung, atau saya lupa namanya. Yang pasti ini adalah salah satu ulat raksasa ya yang ada di sini, dan kita bisa temukan langsung berjumpa di sini. Kita langsung lanjutkan ke arah sana lagi, barangkali bisa menemukan beberapa hewan lagi, karena ini kan baru mulai ya. Jadi kita udah satu menemukan hewan, yaitu ulat ya. Kita langsung lanjut lagi yuk teman-teman, ikuti terus. Kerajaan Walang. Harun guys. Bro. Naon nak? Oke teman-teman, ada satu ular pucuk ya. Ada di atas, tapi kita harus cari akal dulu gimana caranya buat nurunin ya. Kita cari dulu bambu, barangkali ada di sini. Cari bambu dulu ya. Gimana ya, barangkali ada bekas gitu. Lah, sip. Ada. Yang ada. Mata si kerja ayah atas. Oke teman-teman, bisa lihat ya, ini punten henten. Nah, oke, ini adalah ular pucuk ya, atau Ahaetulla prasina. Oke teman-teman, bisa lihat nggak? Nih, ini adalah ular yang di vlog sebelumnya kita juga pernah nemuin, tapi dengan warna yang berbeda. ukurannya Ini kecil. adalah ular pucuk ya, Ahaetulla prasina, dan ular ini adalah asli hidup di pepohonan atau alboreal. Sebelah sini ya. Oke. Nah, untuk ular ini
memang aktif pada siang hari dan pada malam hari ular ini cenderung lebih memilih untuk istirahat ya. Ya, jadi tadi juga kita menemukan bahwa di mana ular ini sedang beristirahat, tapi kita coba identifikasi dulu untuk dibawa turun gitu. Nah, ular ini memiliki bisa ya. Kalau nggak salah ular ini memiliki bisa, namun bisanya tergolong rendah bagi manusia dan biasanya sih efek gigitannya terasa gatal ya. Nah teman-teman, coba lihat juga di bagian mulutnya itu sedikit mengeluarkan lidah. Oke, jangan terlalu banyak gerakan karena ular memang agresif terhadap gerakan-gerakan. Nah, di mana lidah itu untuk memperingati mangsanya ya, atau lawannya gitu, atau predatornya. Oke, teman-teman, ini ukuran bagi ular pucuk sendiri belum maksimal ya. Ini masih ya sedang lah gitu, sedang, belum maksimal, jadi bisa masih panjang dan bisa masih besar lagi. Oke, kita coba tangkap aja ya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kayak gini, kalau misalkan terancam pasti membentukkan hurufnya dengan S. Coba ganggu sedikit tak, pasti Ganggu. Nah, ting. Oke, jadi seperti itu ya. No, kalau misalkan sedikit terganggu, pasti dia akan membentukkan hurufnya dengan membentukkan seperti S atau spiral. Kita coba tangkap dulu ya. Di sini. Untuk teman-teman di rumah, jangan ditiru ya. Kalau misalkan itu pakai hook kayak gini, kalau mau nge-rescue ataupun mau nangkap, harus pelan-pelan banget. Dimana kita itu harus membuat ular ini nyaman ya. Sudah nyaman ditinggal guys. Oke. Nah, oke, teman-teman, coba pegang hooknya. Ini adalah wujud dari ular pucuk ya, secara dekat. Nah, kata saya tadi menjulurkan lidahnya sedikit itu seperti ini. Oke, nah kayak gitu. Itu biasanya menandakan untuk memperingati lawannya ya. Oke, ini perkiraan berapa ya? Berapa senti ini? 80 ada? 80 sentian lah ya. Nah, untuk membedakan ular berbisa ataupun tidak, sebetulnya kalau misalkan dilihat dari segi bentuk kepala ya, ada yang segitiga kan katanya. Segitiga itu berbisa ya, yang lonjong itu tidak. Sebetulnya itu bukan patokan yang utama, karena ada juga beberapa ular yang segitiga itu nggak berbisa dan ular yang lonjong itu berbisa gitu. Jadi hal yang harus kita kuasai itu ya bisa mengenal ularnya lebih dekat gitu, ciri-cirinya ataupun macam-macamnya gitu ya. Ya, siap. Jadi Ibnu kalau mau misalkan nangkap kayak gini, usahakan pakai hook ya. Siap. Oke. Nah teman-teman, kalau misalkan nemu kayak gini jangan dibunuh, karena ini ular nggak terlalu berbahaya buat manusia, cenderung bisa mengontrol ekosistem juga untuk di alam gitu, bisa memakan bunglon, londok ataupun burung ya. Burung-burung kecil, katak juga bisa gitu. Nah, jadi cukup bagus lah untuk kelestarian alam juga gitu. Oke, kita lepasin aja ya. Boleh. Karena memang bagus untuk di alam gitu. Simpan di mana ya? Simpan di hati saja guys. Nah, coba lihat dulu ininya. Kita identifikasi dulu giginya sebelum kita lepaskan. Coba ada ini enggak? Ranting guys. Ranting ini nih ada nih. Nih. Nah, oke itu. Teman-teman bisa lihat di depannya itu ada taring kecil. Nah ini nih, dimana ini adalah taring yang nantinya bisa ketika menggigit itu untuk menyuntikkan ya, menginjeksi bisanya gitu. Walaupun bisanya untuk manusia tidak terlalu berbahaya gitu, hanya sebatas gatal ya kalau nggak salah. Mau coba no? Oh yang Coba gigit. Yuk kita lepasin aja langsung ya. Ya boleh. Di atas apa di bawah ya? Di atas aja ya. Kita disimpan di sini aja. terbangkan saja guys.
teman-teman ya. Nih lihat nih, saya lepasin lagi ya, nggak saya bawa pulang. Oke, saya cukup senang ya sebelah sini ya. Saya cukup senang bisa menjumpai satu spesies di kebun ya, di kebun ini, bahwa memang membuktikan bahwa tempat ini masih alami dan masih banyak hewan-hewannya. Tadi juga saya banyak menemukan burung juga ya di sini ya. Terus ya ular juga, terus tadi banyak katak juga, kodok juga ada gitu ya. Berbagai macam keaneka ragaman hayati di sini banyak ya. Oke, yuk kita lanjut untuk perjalanan selanjutnya karena masih jam berapa sekarang? Masih jam 10.31. Ya, masih jam 10.31. Kita baru mulai lah ya. Kesebutnya gitu. Soalnya belum terlalu jauh. Ini masih dekat loh ini. Masih dekat. Yuk kita ikuti terus perjalanan kita di sini. Jangan lupa sebenarnya untuk subscribe channel ini dan like serta share ke teman-teman. Oke? Ya, begitulah teman-teman semua, bahwa ular selalu berdampingan hidupnya dengan manusia. Kita hanya perlu berbagi tempat dengan hewan seperti itu. Dan cukup sampai di sini perjalanan malam ini. Akan ada part 2-nya. Saya Irfan Abdullah dan salam lestari teman-teman semua.